Baik, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil dari diskusi oleh saya, Xavier Fabian Yovita dengan NIM 18725 1038 dan dengan saya Indan Sayhati Sekar Aji dengan NIM 18725 1037. Oke, dari diskusi yang kami hasilkan adalah kita sedang membahas adalah fiber optik. Apa itu? Perkembangan industri telekomunikasi jaringan. Oke, apa yang bakal kita bahas pada kali ini? Yang pertama latar belakang, yang kedua apa itu fiber optik, yang ketiga sejarah perkembangan fiber optik, yang keempat implementasi di dunia nyata, yang kelima pros versus cons, yang keenam kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Di era modern dengan teknologi yang super canggih dan mumpuni, seperti saat ini, perkembangan telekomunikasi berkembang dengan pesat. Disebabkan karena angka keturunan dan juga kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan informasi. Hal ini yang melatar belakangi bahwa harus ada peningkatan dan pengembangan kualitas dari komponen sistem transmisi dengan menghasilkan input kualitas sinyal yang baik, kuat, dapat mencakup daerah yang luas, keamanan data pengguna serta waktu akses, dan harga jual yang relatif terjangkau. Terus, apa itu fiber optik? Mungkin kalian tahu fiber optik itu WiFi ya? Oke, aku akan jelaskan. Fiber optik adalah media transmisi data yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter sekitar 120 mikrometer. Teknologi ini mampu mentransmisikan sinyal cahaya yang membawa data dalam bentuk informasi digital dengan kecepatan tinggi. Teknologi ini bekerja dengan mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya dari laser atau LED. Kemudian, sejarah singkat perkembangan fiber optik. Nah, fiber optik ini memiliki sejarah teman-teman, yaitu pada zaman dahulu pada tahun 1930 ilmuwan Jerman Heinrich Schramm pertama kali meneliti transmisi cahaya melalui serat optik. Kemudian di beberapa tahun kemudian di tahun 1966 penggunaan praktis untuk komunikasi jarak jauh dimulai dengan penemuan teknologi laser. Kemudian di tahun 1993 Andrew Caplivi di Bell Labs mentransmisikan pada 10 GB per S pada 8 panjang gelombang melalui 280 kilometer serat yang dikelola dispersi. Pada tahun 2003, penstandarisasian jaringan optik pasif yang berkemampuan gigabit oleh sebuah telekomunikasi, sektor standarisasi Persatuan Telekomunikasi Internasional. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2019, momentum mengembangkan cakar optik WSS MXN dengan fitur colorless, directionless, dan contentionless CDC kerugian rendah. Di tahun yang sama, Huawei mendemonstrasikan transmisi Super C-band menggunakan bandwidth optik 8 THz untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Oke, untuk selanjutnya rekan saya yang melanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari penggunaan fiber optik dalam dunia nyata. Yang pertama ada FTTH atau Fiber to the Home. FTTH ini digunakan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi langsung ke rumah-rumah yang memungkinkan pengguna untuk menikmati layanan internet yang cepat dan stabil di lokasi perumahan. Contohnya itu seperti IndiHome Fiber atau internet-internet yang bisa kita akses dengan cepat seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya ada jaringan antar pulau. Di negara kepulauan seperti Indonesia, fiber optik digunakan untuk menghubungkan titik-titik pendaratan di berbagai pulau untuk memastikan konektivitas yang merata. Nah, contohnya itu ada kabel-kabel yang ada di bawah laut untuk antar koneksi antara pulau satu dan lainnya, dan akses internet yang cepat di Indonesia. Namun, tentunya masih dapat
dikembangkan karena di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, masih terdapat sinyal yang mungkin lemot atau tidak bisa cepat untuk mentransmisikannya. Selanjutnya ada penerapan fiber optik di infrastruktur industri. Nah, fiber optik ini menjadi tulang punggung jaringan komunikasi di berbagai sektor seperti perbankan, transportasi, dan manufaktur. Fiber optik juga banyak digunakan untuk menghubungkan berbagai instalasi industri perusahaan untuk memastikan komunikasi data yang efisien dan handal. Contohnya saja seperti jaringan internal di perusahaan yang sering menggunakan fiber optik. Dan ada juga untuk pengecekan sensor seperti sensor tekanan, suhu, ataupun panas. Juga menggunakan fiber optik dalam industri otomasi. Selanjutnya ada pros versus cons atau kelebihan maupun kekurangan dari fiber optik sendiri. Yang pertama, fiber optik ini memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi. Ini merupakan kelebihan. Nah, fiber optik merupakan menggunakan prinsip transmisi cahaya yang melalui serat kaca atau plastik sehingga mampu mentransfer data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan media konvensional seperti kabel tembaga. Selanjutnya, yang kedua, kelebihannya ada kapasitas bandwidth yang besar. Fiber optik memiliki kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar dibanding media transmisi lain. Artinya, jika fiber optik mengakomodasi lalu lintas data dalam jumlah yang besar, fiber optik dapat mentransmisikannya tanpa mengalami penurunan kualitas layanan secara signifikan. Yang ketiga adalah sinyal fiber optik lebih stabil dan aman dari gangguan. Karena memanfaatkan cahaya, fiber optik tidak terpengaruh oleh intervensi seperti elektromagnetik maupun gelombang radio. Namun, fiber optik sendiri memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah biaya instalasi awal yang mahal. Ini mencakup biaya investasi yang cukup besar dalam hal infrastruktur, perangkat, maupun biaya tenaga kerja. Selanjutnya, kekurangannya adalah instalasi yang rumit dan membutuhkan tenaga ahli. Proses instalasi fiber optik tidak sederhana, namun diperlukan tenaga kerja dengan keahlian khusus dalam penyambungan dan penanganan kabel fiber. Yang ketiga, kekurangannya adalah rentan terhadap kerusakan fisik jika tidak dijaga. Walaupun tahan terhadap gangguan elektromagnetik, serat optik cenderung rentan secara fisik, cenderung rapuh. Jika kabel tertekuk terlalu tajam, tertekan, atau tidak dirawat dengan baik, maka transmisi cahaya di dalamnya dapat terganggu sehingga memengaruhi kualitas sinyal. Oke. Nah, selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Nah, fiber optik sendiri telah menjadi standar baru dalam industri telekomunikasi. Meskipun biaya instalasinya cukup tinggi, namun keunggulan dalam kecepatan, kapasitas, dan keandalan menjadikan fiber optik menjadi investasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memperluas akses informasi bagi masyarakat luas. Makanya fiber optik tetap menjadi inovasi teknologi yang ramai dan masih masif digunakan di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ternyata sampailah kita pada akhir dari presentasi. Di sini kami mencantumkan source artikel yang kami gunakan mengenai perkembangan teknologi pemanfaatan fiber optik dalam industri telekomunikasi untuk koneksi jaringan. Nah, jadi, sekian presentasi dari kami. Dari saya, Intan Syaikhati Sekar Aji dengan NIM 187251037 dan Javier Fabian Yowita dengan NIM 187251038. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.